Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya kita pada sore hari ini bisa kembali menapak tilas dalam rangka menguak sejarah Gunung Maruyung. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada kita sekalian dan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza wal hisab, amin ya rabbal alamin. Sahabat Explore dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita sudah berada di kawasan Pusaka Maruyung. Namun kali ini kita akan mencoba ke makam yang ada di bawah, yang ada beberapa versi yang mengatakan bahwa ada yang namanya makam bayi, ada juga yang mengatakan Banyu Sakti, dan ada juga yang mengatakan yaitu Syekh Hasan Asyadili. Apapun itu versinya, yang penting kita yakini bahwa kita akan mencoba untuk bertawasul di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu hal yang kita harapkan adalah keberkahan, dan mudah-mudahan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kali ini kita didampingi oleh sesepuh spiritual, Bapak Said Rohili, kemudian ada Pak Kiai Muhaimin dari Duku Petir ya, Ciwangan Duku Petir, yang alhamdulillah bisa menemani kami. Namun sebelum itu kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dulu. Pertama adalah Bapak Said Rohili, mohon maaf Bapak, menurut Bapak makam bayi itu seperti apa sejarahnya? Mohon penjelasannya Bapak. Mungkin kalau bukan informasi, menurut kesepuhan-sepuhan kakek-kakek kami itu adalah di situ sebagian ada yang bilang makamnya si bayi, dengan tanda kutip berarti budak letik kurang lebih. Setelah makin hari demi hari, zaman makin zaman, ternyata ada lagi yang membicarakan itu tadi adalah makam Patilasan. Saya di sini masih jujur terus terang saja, karena saya tidak pernah diceritain bahwa itu makam si A. Adapun tadi ada versi bahwa itu Syekh Hasan Asyadili. Saya dalam hal itu untuk secara pribadi, versi yang saya tahu dan sepanjang saya tahu kami tidak bisa. Tapi yang pasti itu adalah makam para aulia Patilasan. Cuman ada begini, kalau orang menguak Maruyung, kalau tidak pernah ziarah ke situ, itu bahasa kakek saya itu belum lengkap. Cuman itu diantaranya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian dengan Pak Kiai Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi Bapak Said Rohili, dia adalah seorang praktisi juga, dan dia adalah seorang ahli sejarah juga, sudah kita dengarkan apa yang disampaikan. Namun ada satu hal yang sering saya dengar, bahwa ketika kita masuk ke makam bayi, kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau salah seorang masuk ke sana dengan berkostum, berpakaian ala pejabat, baik itu instansi pemerintah, instansi yang lain, ketika masuk ke sana katanya di suatu saat nanti, kemudian hari nanti, dia akan digeser dari jabatannya. Apakah benar itu Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Kalau menurut versi saya tahu dari Kesepuhan Desa Karangsari, Pak Kiai Ahmad Nasihin, bahwa di sini adalah makamnya Syekh Hasan Asyadili, yang suka, kata orang umum itu astana bayi, karena bahasa itu sifatnya ayi. Kalau kepada adek itu ke serong kakak itu panggilnya ayi, rayi. Itu jadi itu yang sependapat saya dari Kesepuhan Kiai Ahmad Nasihin. Adapun secara cerita, orang yang berpangkat datang ke sini tidak akan naik bakal turun jabatan ya. Kalau menurut nenek saya ya, kakek mas saya nggak sempat tahu, cuman kata nenek, kata orang-orang sepuh di kampung saya, bila mana orang ya mempunyai pengaruh seperti orang yang punya jabatan, kalau hidup di Maruyung itu sewenang-wenang, ya itu jangan mengharapkan naik pangkat, kebanyakan turun gitu ya. Karena pernah sejarah cerita orang tua ada ya petugas kehutanan yang seakan kepada masyarakat itu gimana ya, jadi malah diturunkan jabatan. Itu hanya sebatas cerita, adapun kebenarannya saya masih belum begitu validnya, cuman ya mungkin cerita itu pun sudah terjadi lah.
mungkin bisa diakan valid. Baik. Mungkin segitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita mencoba bukan menyimpulkan, menggambarkan bahwa memang banyak cerita mistis dalam babat Tanah Maruyung ini. Tapi apapun itu semua, kita kesampingkan. Yang penting kita adalah, pertama adalah tadabbur alam. Yang kedua adalah kita mencoba bahwa Maruyung adalah bagian daripada pusernya Jawa Tengah, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah Wong Lima Padang Ngeriung itu adalah para wali yang menyebarkan agama di sekitar Brebes, sekitar Cilacap, bahkan Jawa Tengah. Itu pun tentunya dengan itikad dan tujuan yang baik. Sehingga apapun itu sejarah dari masyarakat, ada versi A, ada versi B, versi C, kita kesampaian itu, yang penting kita menapak tilas kepada aulia. Mudah-mudahan ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita melanjutkan perjalanan. Monggo Kang Tipayun untuk kesepuhan dulu. Ya, akses jalan menuju sana itu sangat tidak terawat, sehingga sangat sulit dan harap berhati-hati. Kita kesulitan untuk akses jalan menembus ke sana, kita sangat kesulitan, tapi kita akan mencoba terus masuk. Waduh, luar biasa turunnya, kemiringannya luar biasa, saudara. Tapi tetap kita lanjut. Luar biasa. Baik, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sampai di TKP di Makam Baya atau Ki Banyu Sakti, atau nama lain daripada Syekh Hasan Asadili. Ini yang sering dikenal oleh masyarakat sekitar adalah Makam Bayi. Alhamdulillah, walaupun perjalanan yang sangat luar biasa memasuki area makam ini, tapi percaya atau tidak, ini sangat bersih sekali. Ini menyatakan bahwa saya yakin ini adalah seorang aulia. Saya yakin itu. Sehingga walaupun tidak ada yang mengurus, tetapi makam terurus dengan sendirinya dan bersih dengan sendirinya. Itulah keajaiban atau memang kuasa Allah seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini atau kali ini kita tidak akan melakukan mediumisasi. Kita sudah jelas sejarahnya, tapi kita di sini akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul di sini. Nah, oleh karena itu semoga tontonan channel Kang Hamim Nawawi ini, YouTube ini, bisa dilihat oleh instansi terkait, sehingga bisa terenyuh hatinya dan bisa untuk mengurusi situs Gunung Maruyung ini sehingga lebih terawat lagi, karena ini masuk dalam ranah cagar alam, cagar budaya, dan plusnya adalah religi, sangat kental dengan religinya. Nah, oleh karena itu pemirsa, bahwa alhamdulillah kita sudah ditemani oleh Pak Kiai di sekitar sini, juga tokoh senior spiritual kita, juga teman-teman tim Explore dari channel Kang Hamim Nawawi. Monggo untuk memimpin, kita serahkan ke tempat. Ini Pak Ajengan, yang saya tahu ini barangkali salah saya klarifikasi. Ini boleh ditanya, ini dari dulu yang saya tahu, Ustadz, ini tolong, yang saya tahu seperti ini. Tidak, mestinya kan harusnya besar. Ya, besar. Ini 10 tahun yang lalu saya pernah kesini, ini seperti ini.
Kalau ini mungkin baru kemarin. Ini ada 3 berarti. Terus juga dengan yang sama, Hanjuang pun yang kesini itu Pangampura tidak ada yang terlalu besar. Ini yang pakai patokan. Itu diantaranya barang. Berarti pemirsa dimanapun berada bahwa tokoh senior kita pun mengatakan bahwa dia yang sudah sangat paham dan sudah beberapa kali ke sini, ternyata pertumbuhan di sini dari dulu sampai hari ini hanya sebesar ini. Nyata atau tidak, buktinya memang seperti ini. Nah, itulah kuasa Allah seperti itu, sehingga mudah-mudahan perjalanan spiritual kita hari ini didengar oleh instansi terkait, terutama Desa Karangsari, kemudian Cilacap, Brebes. Mudah-mudahan ini bisa terawat dengan rapi, karena ini adalah bagian daripada para aulia yang menyebarkan agama di tanah Jawa, termasuk Cilacap dan Brebes. Nah, oleh karena itu kita akan bermunajat di sini kepada Allah Subhanahu wa taala melalui makom ini, berwasilah ke para aulia. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang, sehat, mudah rezeki, kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentunya apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk bertawasul, sekedar untuk membaca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita diterima oleh Allah, dan kita khususkan kepada Sohibul Makom di sini, yaitu Kibayat atau Kibanyu Sakti atau Syekh Hasan Asyadili. Mari, monggo Kang. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa karimina wa nusrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Hamdan syakirin hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali al-quburuhum wa quburuhum rawdah min riyadil jannah. Ya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah bertawasul kepada makom Syekh Syekh Hasan Asyadili, tepatnya di kaki Gunung Maruyung yang sangat luar biasa, terawat dengan sendirinya. Ini bagian daripada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah manusia, sempurna hanya milik Allah. Tapi apapun cerita yang berkembang di masyarakat tentang sejarah ini, atau A, B, C sejarah yang mengatakan, tapi saya meyakini bahwa ini adalah makamnya para aulia Allah Ta'ala, karena nyatanya adalah seperti ini dan terawat dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu dari perjalanan kali ini kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga kita selalu diberikan umur panjang dan kita semakin mencintai para aulia tentunya, dan mudah-mudahan ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun membuktikan sudah ramai banyak peziarah yang datang ke puncak Maruyung. Namun saya ingin luruskan bahwa Maruyung adalah sebuah tempat, Maruyung adalah sebuah pusaka kata orang sini. Tapi apapun itu ceritanya, apapun itu sejarahnya, bahwa kita tidak lain adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah makom yang tidak bisa apa-apa, tetapi para aulia yang dimakamkan di sini adalah kekasih Allah, sehingga apapun itu ceritanya, mudah-mudahan bisa mengantarkan tujuan kita dengan bertawasul ke sini, sehingga Allah meridhoi perjalanan kita, Allah mengabulkan keinginan kita, cita-cita kita, dan tentunya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun berada, bahwa kami tim Explore channel Kang Halil Nawawi mengucapkan terima kasih kepada Kiai Muhaimin yang telah bersedia mendampingi kita sampai ke lokasi, dan mudah-mudahan Allah
memberikan ganjaran yang setimpal dan menjadi amal baik buat beliau. Terima kasih Kiai. Sama-sama. Oke, juga ini tokoh spiritual kita, sesepuh kita yang sangat paham dengan kondisi di sini. Juga kami haturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal baik. Ini teman-teman tim juga. Demikian, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebagai warga yang asli, tidak asing lagi, turunannya dari Cipete, tidak tahu 100% tentang sejarah. Konon katanya turun-menurun informasi dari kakek, dari nenek, dan dari sebagainya. Yaitulah yang kami tahu, yang kami pahaman kami pas, mungkin kami bisa menyampaikan. Sekali lagi, untuk warga Desa Karangsari khususnya, marilah kita waktunya dan saatnya ke generasi-generasi milenial sekarang ini, kita gabung, kita kompak bersama, kita bisa untuk membuktikan sejarah-sejarah ini jangan sampai fiktif. Baik itu dari Dukuh Tengah, Kuta Bima, Dukuh Petir, Karangnangka, Karangsari wabil khusus, Cipete, Telaga. Marilah kita gabung, dan tidak pernah ada kata atau ada peribahasa si A mah tidak tahu apa-apa. Marilah kita gabung saatnya dan waktunya. Maka saya pesan ke saudara saya, adik saya Ustadz Muhaimin, tolong membokan dengan zaman-zaman yang seperti ini, dengan mengkuturkan berbagai berlebihan, tolong badan diawasi. Dan saya pesan sekali lagi, mulai dari hari-hari setelah kita seperti ini dengan kepala desa yang begitu tanggap, para kini begitu tanggap, tolonglah orang-orang yang selfie-selfiean dengan bugil-bugilan ditolong. Nanti karena apa? Yang salah itu bukan mereka karena ketidaktahuan, kita yang tahu. Apalagi tadi kita menyimak dengan kemampuannya penopongan masing-masing, wabil khusus ke Syekh Ustadz Hamim Nawawi, ya itulah diantaranya. Adapun ini sejarah-sejarah apa yang tadi diutarakan, kita tidak bisa mengatakan ini valid 100%, tapi insya Allah sahih. Insya Allah sahih. Terima kasih. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Kiai ada yang disampaikan untuk ke depan. Oh iya, oke. Intinya kita kerjasama saja, karena tidak ada kerjasamanya mungkin apa yang kita lakukan tidak akan bisa tercapai. Betul sekali, betul. Ya, intinya dengan unsur berbagai masyarakat, walaupun itu Cilacap, Brebes, mari kita bersama-sama saling merangkul, saling merawat ini peninggalan, intinya petilasan para aulia. Kita rawat bersama-sama aja. Baik, terima kasih untuk narasumber pada kesempatan hari ini. Jadi intinya kita simpulkan saja bahwa mari kita meluruskan, karena tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang ini akan booming dan akan ramai dikunjungi para peziarah. Makanya tadi dari sesepuh sudah mengatakan, kita akan meluruskan ketika ada yang salah jalan menuju ke sini. Di sini itu bukan tempat minta untuk kaya, di sini itu bukan minta untuk naik jabatan, di sini bukan minta untuk pengasihan dan lain sebagainya, kekuatan dan tidak. Tapi ini adalah bagian daripada situs atau budaya atau sejarah masyarakat yang dari turun-temurun sampai hari ini, bahwa ini adalah petilasan-petilasan para waliullah yang ada di tanah Jawa, terutama di kawasan Puncak Maruyung. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat dimanapun berada. Sekali lagi, sempurna hanya milik Allah, dan ketika ada kekurangan, salah tutur kata baik mengungkap sejarah, mohon maaf dan mohon koreksi, dan silahkan di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.